Di sebuah perkampungan nelayan yang terletak di pesisir pantai air manis, wilayah Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bernama Mande Rubayah. Ia tinggal bersama putra semata wayangnya yang bernama Malin Kundang. Kehidupan mereka sangatlah sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Mande Rubayah bekerja keras setiap hari, terkadang mencari kayu bakar atau membantu nelayan lain sekadarnya, demi sesuap nasi untuk dirinya dan Malin. Malin tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Sejak kecil, ia sering melihat kapal-kapal dagang besar berlabuh di pantai dekat kampungnya. Kapal-kapal itu datang dari negeri seberang, membawa barang dagangan yang mewah dan cerita tentang kemakmuran. Hal ini menumbuhkan sebuah cita-cita besar dalam diri Malin. Ia ingin pergi merantau, mengubah nasibnya dan membahagiakan ibunya di hari tua. Setiap hari, Malin membantu ibunya sebisanya. Namun, ia merasa pekerjaan di kampung nelayan tidak akan cukup untuk mengangkat derajat mereka dari kemiskinan. Pandangannya selalu tertuju ke laut lepas, membayangkan dunia luar yang penuh peluang. Tekadnya semakin bulat untuk meninggalkan kampung halaman suatu saat nanti. Mande Rubayah sangat menyayangi Malin. Ia melihat keinginan besar di mata anaknya itu. Meskipun hatinya berat membayangkan perpisahan, ia tahu bahwa Malin memiliki mimpi yang harus dikejar. Ia hanya bisa berdoa agar anaknya selalu dilindungi dan diberikan jalan terbaik dalam hidupnya kelak. Suasana perkampungan nelayan yang tenang menjadi saksi bisu pertumbuhan Malin Kundang. Debur ombak dan angin laut seolah menjadi teman sehari-hari. Kemiskinan yang melingkupi tidak memadamkan semangat Malin muda untuk meraih kehidupan yang jauh lebih baik. Sebuah kehidupan yang berbeda dari apa yang ia jalani saat itu. Suatu hari, sebuah kapal dagang besar kembali berlabuh di pantai. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Malin Kundang. Dengan hati berdebar namun penuh keyakinan, ia menghadap ibunya, Mande Rubayah. Ia mengutarakan niatnya yang sudah lama terpendam, untuk ikut berlayar bersama kapal itu, mencoba peruntungan di negeri orang. Mendengar niat putranya, hati Mande Rubayah diliputi kesedihan. Air matanya tak terbendung membayangkan akan berpisah dengan anak satu-satunya. Ia tahu bahwa merantau berarti menghadapi ketidakpastian dan bahaya di lautan luas. Siapa yang akan menemaninya di usia senja jika Malin pergi? Berbagai kekhawatiran berkecamuk di benaknya. Namun, Mande Rubayah juga melihat sorot mata Malin yang penuh harap dan tekad. Ia sadar bahwa menahan Malin di sisinya hanya akan memupuskan mimpi besar anaknya. Ia tidak ingin Malin terus hidup dalam kemiskinan seperti dirinya. Dengan berat hati, ia berusaha menguatkan diri demi masa depan Malin Kundang. Setelah Malin meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja dan berjanji akan kembali sebagai orang sukses, Mande Rubayah akhirnya memberikan ridho. Sambil berlinang air mata, ia memeluk Malin erat. Ia membekali Malin dengan nasi bungkus seadanya dan tak henti-hentinya mendoakan keselamatan dan keberhasilan untuk putranya tercinta. Diiringi lambaian tangan dan doa sang ibu, Malin Kundang melangkah tegar menuju kapal dagang yang siap berlayar. Ia menoleh sekali lagi ke arah ibunya yang berdiri di tepi pantai. Sosok yang semakin mengecil seiring menjauhnya kapal. Perpisahan itu terasa begitu berat, namun menjadi langkah awal Malin menuju takdirnya. Perjalanan di laut lepas tidaklah mudah bagi Malin Kundang. Ia memulai segalanya dari bawah, bekerja sebagai anak buah kapal. Pekerjaannya berat, seringkali ia harus menghadapi ombak besar, badai yang mengamuk, dan bahkan ancaman bajak laut yang ganas. Namun, Malin adalah pemuda yang ulet, cerdas, dan tidak mudah menyerah. Ia belajar dengan cepat tentang seluk-beluk pelayaran dan perdagangan. Keuletan dan kecerdasannya menarik perhatian nahkoda kapal. Malin tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga pandai membaca peluang dan bernegosiasi. Ia rajin bekerja dan pandai mengambil hati atasannya serta rekan-rekannya. Perlahan tapi pasti, nasib Malin mulai berubah.
Ia tidak lagi hanya menjadi anak buah kapal biasa. Berkat kerja keras dan kecakapannya, ia dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Ia berhasil mengumpulkan sedikit demi sedikit modal dari hasil kerjanya, dan keberaniannya mengambil risiko dalam berdagang. Bertahun-tahun berlalu, Malin Kundang berhasil membangun usaha dagangnya sendiri. Ia menjadi seorang saudagar muda yang sukses dan disegani. Kapal-kapal miliknya berlayar ke berbagai negeri, membawa barang dagangan yang berlimpah. Kekayaannya terus bertambah, dan namanya mulai dikenal sebagai seorang juragan kapal yang kaya raya. Kesuksesan ini diraih Malin melalui perjuangan yang panjang dan penuh tantangan. Ia telah membuktikan bahwa tekad dan kerja keras mampu mengubah nasib seseorang. Dari seorang anak nelayan miskin, ia kini telah menjelma menjadi sosok yang bergelimang harta dan kekuasaan di perantauan. Dengan kekayaan dan status sosial yang telah diraihnya, Malin Kundang menjadi sosok yang terpandang di negeri perantauannya. Ia tidak lagi mengingat masa-masa sulitnya di kampung halaman. Kemewahan dan kehidupan barunya seolah menghapus jejak masa lalunya yang miskin. Ia mulai terbiasa dengan lingkungan kaum bangsawan dan saudagar kaya. Di tengah kesuksesannya, Malin Kundang bertemu dengan seorang wanita cantik jelita yang berasal dari keluarga terhormat. Wanita itu adalah putri seorang bangsawan atau saudagar yang sangat kaya. Terpesona oleh kecantikan dan status sosial wanita tersebut, Malin pun memutuskan untuk menikahinya. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan pesta yang sangat meriah dan mewah. Kehidupan Malin setelah menikah semakin bergelimang harta. Ia tinggal di rumah megah, memiliki banyak pelayan, dan bergaul dengan kalangan atas. Istrinya, yang tidak pernah tahu asal-usul Malin yang sebenarnya, sangat bangga memiliki suami yang kaya raya dan tampan seperti Malin. Malin pun berusaha menjaga citranya sebagai seorang saudagar sukses dari keluarga terpandang. Perlahan-lahan, Malin mulai melupakan Mande Rubayah, ibu kandungnya yang hidup miskin di kampung nelayan. Ia terlalu sibuk dengan kehidupan barunya, dengan istrinya, dan dengan usahanya yang terus berkembang. Kenangan tentang gubuk reot di tepi pantai dan wajah tua ibunya seakan tertutup oleh gemerlap kekayaan yang kini melingkupinya. Malin menikmati posisinya sebagai orang kaya baru. Ia merasa telah mencapai puncak dunia. Segala jerih payahnya di masa lalu seolah terbayar lunas dengan kemewahan yang kini ia nikmati. Ia tidak pernah lagi mengirim kabar atau berpikir untuk kembali menemui ibunya di kampung halaman. Setelah bertahun-tahun lamanya Malin Kundang meninggalkan kampung halamannya, takdir membawanya kembali. Suatu ketika, dalam salah satu pelayaran dagangnya, kapal Malin Kundang yang sangat besar dan megah terpaksa berlabuh di pantai dekat perkampungan tempat ia dibesarkan. Angin kencang dan cuaca buruk membuat nahkoda memutuskan untuk mencari tempat berlindung sementara. Kabar kedatangan kapal besar dan mewah itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kampung. Para penduduk desa berbondong-bondong menuju pantai, terpesona oleh kemegahan kapal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka bertanya-tanya siapa gerangan pemilik kapal kaya raya tersebut. Malin Kundang turun dari kapalnya dengan gagah, mengenakan pakaian sutra yang indah, didampingi oleh istrinya yang cantik jelita serta para pengawal dan awak kapalnya. Ia memandang sekeliling dengan sikap angkuh, seolah tidak mengenali lagi tempat di mana ia menghabiskan masa kecilnya. Perbedaan antara dirinya yang sekarang dan penduduk desa yang tampak sederhana sangatlah mencolok. Para penduduk desa yang melihat Malin sebagian ada yang mulai mengenali sosoknya, meskipun penampilannya telah banyak berubah. Mereka berbisik-bisik, bukankah itu Malin, anak Mande Rubayah yang dulu pergi merantau? Kabar bahwa saudagar kaya itu adalah Malin Kundang dengan cepat sampai ke telinga Mande Rubayah. Suasana di pantai menjadi ramai. Penduduk mengagumi kekayaan Malin, sementara Malin sendiri tampak menjaga jarak. Lebih banyak berinteraksi dengan awak kapalnya daripada memperhatikan penduduk desa yang mengerumuninya. Ia tidak menyangka akan kembali ke tempat ini,
tempat yang ingin ia lupakan. Mendengar kabar bahwa Malin, putranya yang telah lama dirindukan, telah kembali dan kini menjadi orang kaya, hati Mande Rubaiyah meluap oleh kebahagiaan dan haru. Rasa rindu yang terpendam selama bertahun-tahun seolah menemukan muaranya. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari menuju pantai, tempat kapal Malin berlabuh. Dengan tertatih-tatih karena usia senjanya, Mande Rubaiyah membawa sebungkus kecil makanan kesukaan Malin semasa kecil. Makanan sederhana itu ia siapkan dengan penuh cinta, sebagai tanda kasih sayangnya yang tak pernah pudar. Ia tidak peduli lagi dengan penampilannya yang lusuh dan tua. Yang terpenting baginya adalah segera bertemu dengan Malin. Sesampainya di pantai, Mande Rubaiyah berusaha menerobos kerumunan orang yang mengagumi kemegahan kapal Malin. Matanya mencari-cari sosok putranya. Ketika ia melihat seorang pemuda gagah berpakaian mewah berdiri di geladak kapal, hatinya langsung bergetar. Ia yakin itulah Malin Kundang, anaknya. Meskipun penampilan Malin telah banyak berubah, naluri seorang ibu tidak dapat dibohongi. Mande Rubaiyah melihat sebuah tanda, mungkin bekas luka di lengan Malin yang ia ingat betul sejak kecil. Dengan suara bergetar menahan tangis bahagia, ia memanggil nama putranya. Malin, Malin Kundang, anakku. Ini ibumu, nak. Mande Rubaiyah berusaha mendekat, mengulurkan tangannya yang keriput, berharap dapat memeluk putra yang sangat ia rindukan. Air mata bahagia mengalir di pipinya yang tua. Ia tidak menyangka doanya untuk bertemu kembali dengan Malin akhirnya terkabul. Meskipun ia harus melihat Malin dari kejauhan pada awalnya. Melihat wanita tua berpakaian compang-camping itu berlari ke arahnya dan mengaku sebagai ibunya, Malin Kundang terkejut dan merasa sangat malu. Di sampingnya berdiri istrinya yang cantik dan berasal dari kalangan bangsawan. Malin tidak ingin istrinya tahu bahwa ia berasal dari keluarga miskin dan ibunya adalah seorang wanita tua renta seperti Mande Rubaiyah. Istri Malin bertanya dengan heran, "Siapakah wanita tua itu, Kanda? Mengapa ia mengaku sebagai ibumu?" Rasa malu dan gengsi Malin semakin memuncak. Ia tidak ingin citranya sebagai saudagar kaya yang terhormat hancur di depan istrinya dan semua orang yang melihat. Harga dirinya terasa terusik oleh kehadiran Mande Rubaiyah. Dengan wajah dingin dan suara lantang, Malin Kundang membentak wanita tua itu. "Siapa kau wanita tua? Berani sekali kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku tidak semiskin dan sekotor engkau." Malin mendorong Mande Rubaiyah hingga terjatuh ke pasir. Bahkan, dalam beberapa versi cerita, Malin menendang makanan yang dibawa ibunya hingga berantakan. Mande Rubaiyah tidak percaya dengan apa yang ia dengar dan lihat. Putranya, darah dagingnya sendiri, yang ia rindukan siang dan malam, kini tidak mengakuinya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia menatap Malin dengan pandangan penuh luka dan kekecewaan yang mendalam. "Malin, anakku, ini ibumu. Tidakkah kau ingat lagi padaku?" Rintihnya pilu. Namun, Malin tetap pada pendiriannya. Ia berpaling muka dan memerintahkan awak kapalnya untuk mengusir wanita tua itu. "Pergi kau dari sini. Jangan ganggu aku. Aku tidak mengenalmu," teriak Malin dengan kejam. Kedurhakaan Malin telah mencapai puncaknya, membutakan mata hatinya dari cinta dan pengorbanan sang ibu. Hati Mande Rubaiyah remuk redam menerima perlakuan putranya. Rasa sakit akibat penolakan dan penghinaan itu begitu mendalam. Dengan air mata yang terus mengalir, ia bangkit berdiri. Pupus sudah harapannya untuk merasakan kebahagiaan di hari tua bersama anak yang ia banggakan. Rasa sayang yang begitu besar kini berubah menjadi kekecewaan yang tak terhingga. Dalam keputusasaannya, Mande Rubaiyah menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ia berdoa kepada Allah dengan hati yang pilu. "Ya Allah, Engkau Maha Adil. Jika benar dia bukan Malin anakku, maka maafkanlah aku. Tapi jika benar dia adalah Malin Kundang anakku yang telah melupakanku dan durhaka padaku,
maka tunjukkanlah keadilan MU. Ubahlah dia menjadi batu. Seketika setelah doa Mande Rubaiyah terucap, langit yang tadinya cerah mendadak menjadi gelap gulita. Angin kencang bertiup, dan badai dahsyat mengamuk di lautan. Seolah murka alam menyertai doa ibu yang teraniaya. Petir menyambar-nyambar, dan ombak besar menghantam kapal Malin Kundang yang megah. Kapal itu oleng, pecah berkeping-keping diterjang badai. Malin Kundang, istrinya, dan seluruh awak kapalnya panik ketakutan. Di tengah amukan badai itu, Malin Kundang tersadar akan kedurhakaannya. Ia berseru memohon ampun kepada ibunya, tetapi semuanya sudah terlambat. Kekuatan gaib yang dahsyat menarik Malin Kundang. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi kaku dan berubah menjadi batu. Ia membatu dalam posisi bersujud, seolah sedang memohon ampun atas dosa durhakanya kepada sang ibu. Konon, hingga kini, batu Malin Kundang masih dapat dilihat di pantai air manis, Padang, menjadi pengingat abadi akan akibat dari kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Kisah Malin Kundang ini memberikan nilai dan pelajaran moral yang sangat mendalam. Pelajaran utama adalah betapa pentingnya menghormati dan memuliakan orang tua, terutama ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Ridho ibu adalah keramat, dan murkanya dapat membawa bencana. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk tidak menjadi sombong dan lupa diri ketika meraih kesuksesan atau kekayaan. Kita harus selalu ingat asal-usul kita dan tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang telah mendukung kita, terutama orang tua. Kedurhakaan adalah perbuatan tercela yang akan mendatangkan akibat buruk, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.